Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nihil. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian mematikan saklar lampu? Pernah, Bu. Apa yang terjadi ketika kalian mematikan saklar lampu tersebut? Semua lampu mati. Mengapa tiba-tiba lampu di seluruh ruangan itu mati? Karena lampu tersebut disusun secara seri. Lalu mengapa di rumah kita terdapat banyak saklar lampu? Karena banyaknya saklar menunjukkan rangkaian listrik disusun secara paralel. Pada saat ketika kalian menonton televisi dan menyalakan lampu secara bersamaan, mengapa lampu atau televisi tersebut tidak mati? Karena lampu dan televisi tersebut juga disusun secara paralel. Lalu jika tiba-tiba lampu di rumah kalian itu meredup, mengapa itu bisa terjadi? Karena tegangan yang diberikan lebih rendah. Lainnya? Karena kuat arus listriknya rendah. Ya, benar. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan sifat-sifat rangkaian seri dan rangkaian paralel, menjelaskan hubungan kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik, menentukan besar kuat arus pada rangkaian seri dan pada rangkaian paralel. Sekarang, silahkan kalian membentuk 5 kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa. Dari fenomena yang diberikan pada awal pembelajaran tadi, bagaimana rumusan yang tepat terkait dari fenomena tersebut? Saya Bu, bagaimana sifat-sifat rangkaian listrik secara seri dan rangkaian listrik secara paralel? Lainnya kurang tepat. Bagaimana kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri dan rangkaian paralel? Ya, Ibu akan memberikan LKPD ini kepada kalian. Setelah kalian memahami rumusan masalah tadi, silahkan kalian menentukan hipotesis, variabel, dan definisi operasional variabel pada LKPD ini. Ini LKPD-nya. Terima kasih Bu ya. Setelah kalian sudah menentukan hipotesis, variabel, dan definisi operasional variabel, silahkan kalian melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah pada LKPD ini. Ketika kalian melakukan percobaan, amati apa yang terjadi dan tuliskan hasil percobaan kalian pada tabel di LKPD ini. Setelah kalian melakukan percobaan, sekarang coba analisislah dengan menjawab soal analisis pada LKPD ini. Kalian sudah melakukan percobaan, mengumpulkan data, dan menganalisis. Apakah hipotesis yang telah kalian buat tadi? Apakah sudah sesuai dengan hasil pengolahan data yang telah kalian buat? Sudah Bu. Sekarang presentasikan data hasil percobaan yang telah kalian buat di depan kelas. Pada hasil pengamatan seri pada tegangan 3 volt, hasil kuat arus listrik 1 yang didapatkan adalah 4,5 mA.
Arus listrik 2 yang didapatkan adalah 4,5 mA. Arus listrik 3 yang didapatkan adalah 4,5 mA. Pada hasil pengamatan seri, pada pegangan 6 volt, hasil kuat arus listrik 1 yang didapatkan adalah 11,5 mA. Arus listrik 2 yang didapatkan adalah 11,5 mA. Arus listrik 3 yang didapatkan adalah 11,5 mA. Pada tegangan 9 volt, hasil kuat arus listrik 1 yang didapatkan adalah 19,5 mA. Arus listrik 2 yang didapatkan adalah 19,5 mA. Maka kuat arus pada rangkaian seri adalah sama-sama pada tiap hambatannya. Pada hasil pengamatan rangkaian paralel, pada tegangan 3 volt, kuat arus listrik 1 adalah 105 mA. Kuat arus listrik 2 adalah 80 mA. Kuat arus listrik 3 adalah 20 mA. Pada tegangan 6 volt, kuat arus listrik 1 adalah 110 mA. Kuat arus listrik 2 adalah 85 mA. Kuat arus listrik 3 adalah 25 mA. Pada tegangan 9 volt, kuat arus listrik 1 adalah 175 mA. Kuat arus listrik 2 adalah 135 mA. Kuat arus listrik 3 adalah 40 mA. Maka kuat arus pada rangkaian paralel adalah jumlah dari seluruh arus yang mengalir pada tiap hambatannya, dan bahwa pada rangkaian seri dan rangkaian paralel tegangan mempengaruhi arus listriknya. Dari hasil percobaan yang telah dipresentasikan tadi, Ibu akan mengklarifikasi penjelasan yang telah disampaikan, bahwa tegangan berpengaruh terhadap arus listriknya. Itu maksudnya, jika tegangan semakin besar, maka arus listrik yang mengalir juga semakin besar. Dan sebaliknya, jika tegangan yang diberikan semakin kecil, maka arus listrik yang mengalir juga semakin kecil. Apa kesimpulan dari hasil pengumpulan data yang telah kalian lakukan? Pada rangkaian seri, arus yang mengalir pada tiap hambatan sama. Apa ada lagi? Pada rangkaian paralel, arus listrik didapatkan dari penjumlahan besarnya arus yang melewati tiap-tiap hambatan. Dari kesimpulan tadi, maka dapat dikaitkan dengan fenomena pada awal pembelajaran, bahwa ketika kalian mematikan saklar lampu dan tiba-tiba lampu di seluruh ruangan itu padam, hal itu dikarenakan lampu-lampu tersebut disusun secara seri. Sedangkan alasan dibuat banyaknya saklar lampu di rumah kita itu menunjukkan bahwa rangkaian tersebut disusun secara paralel. Maka kesimpulan pembelajaran hari ini adalah sifat arus listrik pada rangkaian seri adalah sama di semua titik percabangannya. Sedangkan sifat arus listrik pada rangkaian paralel merupakan jumlah dari seluruh kuat arus pada masing-masing cabangnya. Dan semakin besar tegangan yang diberikan, maka kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan itu juga semakin besar, dan juga sebaliknya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Akhir pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.